Guys. Saat ini saya menemukan suatu tanda di bursa luar, yaitu bursa Nasdaq yang sangat menarik, yang kemungkinan besar bisa berdampak kepada IHSG kita di minggu depan. Selamat datang kembali di channel ini, di analisa teknikal saham harian. Nah, sebelum saya menganalisa teknikal ini, saya ingin mengingatkan untuk kalian subscribe dan juga pencet tombol bell di channel ini supaya kalian terupdate dan ternotifikasi dengan update-update yang saya akan rutin berikan di YouTube channel ini supaya kalian gak miss ya seperti tanda-tanda yang saya akan berikan. Semoga pas saat kalian nonton ini itu masih di hari Minggu dan kalian bisa mengantisipasinya pada besok, yaitu saat Bursa Efek Indonesia kita mulai buka. Oke, kita langsung aja analisa ya. Nah, jadi untuk Nasdaq ini yang menurut saya sangat unik itu adalah pada hari Jumat itu Nasdaq sebenarnya kan mengalami koreksi yang sangat besar nih ya. Bahkan selain hari Jumat tuh kita mungkin yang kalian yang pantau saham-saham luar ya mungkin kalian nyadar ya bahwa Nasdaq ini belakangan ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Bahkan sudah tembus EMA 20 dan bahkan menyentuh EMA 100-nya ini nih. Nah, jadi kemungkinan besar kan Nasdaq mengalami downtrend ya saat ini ya. Nah, waktu hari Jumat, waktu saya pun juga melihat ya pembukaan Nasdaq di hari Jumat, itu saham banyak yang berdarah, banyak yang langsung minusnya sangat luar biasa. Dan bahkan kalau kita lihat dari candle ini pun ya, kita lihat bahwa Nasdaq sempat bukanya dia nge-gap up, tetapi langsung turun hingga mencapai minus 3,7%. Ini sangat besar. Nah, kita lihat per jamnya aja ya. Kalau kita lihat ya, ini mulai dari tanggal 5 Maret nih. 5 Maret dia udah tanggal 5 Maret ya dia kan nge-gap up tapi langsung dibanting cukup besar ya ini. Lihat candle merahnya ini sangat tebal. Nah, tetapi pada beberapa jam kemudian ini langsung ditahan dengan candle hijau yang sangat pekat. Ini kita lihat ya candlenya ini badannya sangat tebal, bahkan shadownya hampir nggak ada nih. Nah, ini mirip seperti White Marubozu ya, Marubozu candle yang hijau. Terus dia lanjut terus sampai akhirnya penutupannya tetap hijau. Nah, yang saya ingin kalian lihat itu adalah di ini, di bagian per D-nya. Kita lihat ya ini. Ini kita lihat badannya sangat kecil di atas, dengan shadow atasnya hampir nggak ada, dan shadow bawahnya ini sangat panjang. Ini seperti mirip suatu tanda candle reversal, yaitu bullish hammer candle. Bullish hammer candle ini adalah suatu tanda candle reversal dari awalnya dia downtrend untuk mengalami uptrend. Nah, sebenarnya bullish hammer candle ini belum terkonfirmasi sih, soalnya semua candle dan biasanya semua analisa teknikal itu harus terkonfirmasi dulu dengan pergerakan saham selanjutnya. Kita lihat di sini ya, ini emang tandanya mirip seperti bullish hammer candle, tetapi kita belum tahu nih besoknya gimana. Nah, tetapi kalau kita lihat ini ya, menurut saya ini cukup menarik untuk kita bisa antisipasi kemungkinan besar Nasdaq akan mengalami berhenti dari awal dia downtrendnya. Nah kalian sebenarnya bisa lihat ya fenomena ini sebenarnya cukup mirip seperti waktu pergerakan IHSG kita waktu dulu ya, mungkin kalian yang pernah tahu ya. Nah kita lihat di sini, mungkin kalian ada yang ingat ya waktu itu IHSG kita pernah mengalami koreksi yang sangat hebat beruntun-runtun hingga sampai nyentuh level 5.700 lagi, yang awalnya dari 6.400 turun ke 5.700. Nah, waktu pembukaan di hari 1 Februari ini mungkin kalian nyadar ya, waktu pembukaan pun IHSG kita langsung anjlok hingga 1,5% minusnya. Kita lihat per jamnya ya. Nah, kita lihat ini ya. Candlenya mirip ya seperti yang di Nasdaq ya. Jadi awalnya pas pembukaan dia langsung anjlok dulu sampai ke 5.700, tetapi beberapa jam kemudian IHSG kita mengalami comeback nih. Dia langsung naik lagi terus akhirnya naik terus. Nah, kalau dari per jamnya ya, kita lihat bahwa candle ini mirip seperti candle yang di Nasdaq seperti yang saya jelaskan ya. Ya ini emang soalnya ini adalah candle bullish hammer candle, yaitu suatu candle tanda reversal dari suatu trend yang sebelumnya downtrend. Nah, kalau ini benar, ini adalah bullish hammer candle soalnya terkonfirmasi dengan candle selanjutnya, yaitu
candle di mana penutupan dari candle ini di atas level batas atas dari candle bullish hammer ini. Nah, jadi ini jelas ini terkonfirmasi bahwa ini adalah suatu bullish hammer candle dan akhirnya IHSG kita mantul dan akhirnya udah nggak turun lagi, soalnya ini emang suatu tanda reversal ya, jadi dia udah nggak downtrend lagi dan akhirnya IHSG kita mulai menanjak, ngetes level resistennya satu persatu ya. Jadi kita lihat di sini IHSG kita tuh emang udah lagi uptrend dan dia ngetes level resistennya. Ini seperti garis yang saya buat ya. Jadi IHSG kita kan dia ngetes resisten di sini, akhirnya dia turun lagi, ngetes resisten sini, turun lagi, ngetes resisten sini, turun lagi, ngetes di sini sampai akhirnya dia berhasil breakout. Nah, kita lihat per D-nya nih. Nah, jadi kalau secara kesimpulan menurut saya dari Nasdaq pun itu ada suatu tanda bullish hammer candle ya. Walaupun belum terkonfirmasi kalau misalkan Seninnya itu benar-benar hijau atau benar-benar penutupan harganya di atas batas candle di bullish hammer-nya sendiri, kita bisa antisipasi bahwa Nasdaq sudah berhenti turun dan kemungkinan besar akan mengalami fase uptrend-nya lagi. Nah, apa dampaknya ke IHSG kita? Nah, jelas ada dampaknya. Kalau misalkan Nasdaq yang mulai menghijau, kemungkinan besar IHSG kita dan juga bursa-bursa lainnya di Asia dan juga di Eropa akan mengalami sentimen positif. Ditambah lagi, mungkin kalian juga tahu ya beritanya dari CNBC dan juga berita lain bahwa Joe Biden akan memberikan stimulus untuk pembangkitan ekonomi. Nah, itu juga menjadi dorongan untuk IHSG dan juga bursa-bursa lain akan mengalami kenaikan. Nah, kita lihat ya, sebenarnya waktu dari awal saya analisa di video saya mengenai kenaikan bank-bank besar, BCA dan yang lainnya, mungkin saya akan kasih link di video di kanan atas ini ya. Itu kan saya bilang ya bahwa IHSG kita ini kemungkinan besar akan breakout dari level resistennya di sini, soalnya ada tanda-tanda dari bagian stokastik dan juga MACD-nya. Dan akhirnya emang berhasil dia breakout, tapi karena sentimen Nasdaq-nya juga ya mengalami koreksi hebat dan juga Asia juga mengalami merah, IHSG kita baru breakout sebentar dia langsung turun lagi bahkan menembus level support-nya. Nah, kita lihat di sini sebenarnya indeks kita nih sebenarnya masih uptrend kalau menurut saya. Kenapa? Soalnya kita lihat ya dia selalu ngetes level resisten awalnya dan kita lihat di sini harga dari indeks kita dengan time frame per day itu selalu ditahan di EMA 20. Kalau dia masih ditahan di EMA 20, kemungkinan besar indeks kita ini masih mengalami fase uptrendnya, soalnya dia nggak tembus EMA 20-nya. Kita lihat ya di sini ya, ini masih tertahan di EMA 20. EMA 20-nya itu adalah yang garis warna ungu ini ya. Dia ngetes lagi terus dia ketahan di EMA 20. Dan saat ini waktu IHSG pun turun pun dia tertahan nih. Kita lihat ya bahwa IHSG kita kan emang mengalami koreksi-koreksi, tetapi dia selalu kayak bounce back. Ini bounce back-nya nih dia tertahan di EMA 20. Nah, kalau misalkan Nasdaq akan mengalami hijau, akan memberikan sentimen positif ke bursa kita, kemungkinan besar IHSG kita akan mengalami uptrend lagi nih. Mungkin akan naik di atas level resistennya ini, dan mungkin akan ngetes lagi level resistennya di area 6490. Nah, jika dia tembus lagi, ya kemungkinan besar IHSG kita akan mencapai all time high dan kemungkinan akan uptrend kembali. Nah, itu jadi kesimpulan saya menurut saya tentang IHSG kita tuh seperti ini ya. Nah, saya akan tambahkan analisa dengan saham emiten yang paling favorit kita ya, yaitu saham ada julukannya bahkan saham sejuta umat, yaitu saham Antam. Nah, kita tahu bahwa nikel belakangan ini mengalami koreksi yang sangat besar. Nah, kita seperti lihat di sini ya, minus 7% lah, minus 4% lah, atau berapa ya, ini emang turunnya sangat drastis, bahkan sudah tembus EMA 100. Nah, tetapi waktu hari Jumat, itu nikel kita berhasil rebound. Nah, kita lihat per jamnya aja langsung ya. Nah, jadi waktu per jamnya nih, nikel kita berhasil rebound, bahkan waktu itu sempat naik cukup tinggi ya, dia naik hingga sampai 4,5% ini naiknya. Nah, tetapi dia tertahan di level resisten yang saya buat di sini ya, jadi emang pas nih dia tertahan di sini dan akhirnya dia koreksi kembali. Menurut saya ini nggak terlalu masalah sih. Dan secara kesimpulan apakah nikel akan langsung uptrend? Kemungkinan besar enggak ya. Soalnya dari perubahan ini kemungkinan besar dia akan ngetes dulu nih level resistennya. Mungkin dia tertahan di EMA 20, terus dia naik lagi ngetes. Kalau misalnya berhasil breakout, dia ngetes resisten dan ngetes resisten setiap resisten yang sebelumnya dia pernah bikin. Nah, jadi menurut saya nikel ini masih ada harapan. Soalnya dia menurut saya ini udah cukup berhenti ya, dia stopnya dan akan mengalami fase konsolidasi dan juga pelan-pelan menanjak kembali.
Ya itu juga harapan saya ya supaya saham-saham nikel di Bursa Efek Indonesia mengalami kenaikan. Nah, terutama Antam dan juga Inco ya. Inco belakangan ini juga mengalami ARB berturut-turut. Nah, kita lihat sekarang Antam. Nah, kita lihat Antam ya. Sebenarnya Antam ini pergerakannya mirip sama IHSG yang saya bilang. Karena itu menurut saya sebenarnya Antam ini masih fase uptrend. Tetapi karena nikelnya tiba-tiba emang negatif saja, jadi menurut saya Antam ini langsung ketarik cukup dalam. Kita lihat ya waktu Antam ini sempat naik ya, ini candlenya cukup besar, terus dia akhirnya naik, dia ngetes ya langsung di level resisten yang seperti saya buat di sini. Terus akhirnya dia tertahan di MA20, yaitu di garis ungu ini ya, ngetes lagi level resistennya, dan sempat langsung breakout sebentar. Nah, tetapi setelah breakout ini, Antam langsung mengalami koreksi cukup besar karena pergerakan nikelnya, harga nikelnya langsung ngedrop cukup besar sehingga Antam mengalami koreksi bertubi-tubi hingga menyentuh level 2420. Nah, dengan kombinasi nikel akan berhenti turun dan nikel mulai mengalami rebound, Nasdaq mengalami stop berhenti juga dan kemungkinan besar akan melanjutkan fase uptrendnya dia. Kok IHSG kita juga akan kemungkinan besar ikut dan juga akan mengalami uptrend juga. Menurut saya saham Antam ini dan juga nikel-nikel lainnya seperti Inco dan juga NIKL itu kemungkinan besar akan mengalami rebound dan juga akan naik lagi. Nah, karena itu menurut saya walaupun saya analisa IHSG ya, saya nggak analisa saham secara spesifik ya, ini cuma Antam doang. Tetapi menurut saya kalau IHSG kita akan mengalami hijau, kemungkinan besar gak cuma dari big caps, bahkan yang medium caps dan juga small caps akan mengalami dorongan sentimen positif dari IHSG kita yang kemungkinan besar akan hijau. Nah, gitu. Oke, jadi untuk video kali ini sekian dari sini saja. Kesimpulannya adalah menurut saya minggu depan ini sangat menarik untuk para trader dan juga investor untuk antisipasi kemungkinan besar akan ada kenaikan dari IHSG kita. Emang benar bahwa seperti saya bilang ya, candle bullish hammer itu kan belum terkonfirmasi, jadi kita nggak tahu nih. Siapa tahu ternyata Senin Nasdaq mengalami koreksi lagi. Itu kan kita tidak tahu ya, tapi kalau dari analisa kita lihat dari per jamnya dan juga dari per day-nya, kemungkinan besar kayaknya Nasdaq akan berhenti turun dan kemungkinan besar akan memberikan dampak positif kepada IHSG kita. Nah, kalau IHSG kita mulai hijau, siapa coba yang nggak senang? Nah, kalian sudah mendengar kabar baik ini, saya juga anjurkan untuk kalian share lah video ini dan juga analisa ini kepada teman-teman kalian, trader, investor, atau siapapun, supaya kalian dan teman-teman kalian bisa mengantisipasi pergerakan saham ke depan. Terutama mungkin kalian ya ada yang pikiran, aduh kayaknya IHSG kita mau hancur nih, aduh saya cut loss aja deh. Jangan dulu, menurut saya soalnya Nasdaq ini ada mengalami pemberhentian turun nih. Kalau misalkan Senin ternyata hijau dan emang IHSG kita sudah berhenti turun juga dan akan mengalami kenaikan semua, ya jangan di cut loss dulu. Mendingan kita tunggu aja, kita hold dulu, kita lihat antisipasi pergerakan market selanjutnya. Jika kalian menemukan video ini sangat bermanfaat dan sangat penting untuk kalian mendapatkan infonya ya untuk kalian trading atau investasi, jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol bell-nya supaya kalian ternotifikasi dan terupdate mengenai info-info saham harian. Sekian dari saya, terima kasih.